Tiga puskesmas Molok menjadi anggota, besok naik lagi. Bila tadi panas, kenapa tidak sekalian besok bila sudah terjadwal dulu? Ya, aku kira ada ini jadwalnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Jumpa kami dari TVRI. Oh siapa? Dari Kasih. konten media baru. Ya. Pemirsa, sekarang saya berada di Kabupaten Pindrang, bertemu dengan Bapak Kepala BKKBN, istilahnya zaman dulu. Zaman sekarang P2 2KB, P3A. Ya, Pak Dr. Ramli. Siap. Saya akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana penanganan stunting di Kabupaten Pindrang. Bagaimana Pak dengan kabar Bapak hari ini? Ya Alhamdulillah Pak. Ini kami baru-baru dari Gunung untuk melakukan pelayanan KB juga di sana Pak. Nah, terkait dengan program nasional ini Pak kan, stunting. Siap. Di Kabupaten Pindrang sendiri, apakah ada yang terdampak dari stunting itu? Iya, jadi kondisi, kalau berbicara terkait dengan kondisi stunting di Kabupaten Pindrang ini, bahwa kita alhamdulillah dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Jadi pada tahun 2021 kemarin itu kita masih ada di angka 24,9%, dan kemudian turun pada tahun 2022 itu sudah 20,9%. Artinya ada penurunan dari tahun sebelumnya. Dan tentu ini kita akan melakukan berbagai kegiatan. Tim percepatan penurunan stunting ini akan melakukan upaya-upaya agar mencapai angka 14% pada tahun 2024 Pak. 24 tahun depan. Pak. Nah, sejauh mana penanganan dari stunting itu sendiri Pak oleh pihak Bapak? Ya, jadi sebenarnya untuk penanganan stunting ini kami dari Dinas P2KB P3A ini merupakan sekretariat daripada TPPS, di mana TPPS di Kabupaten Kota ini diketuai oleh Bapak Wakil Bupati. Nah, adapun beberapa kegiatan atau agenda kegiatan yang dilakukan TPPS ini adalah bagaimana penguatan terhadap peran dan fungsi TPPS baik itu di kabupaten, kemudian di kecamatan, desa dan kelurahan. Jadi betul-betul bukan hanya di kabupaten saja tapi sampai di desa berperan untuk bagaimana menurunkan angka stunting di wilayahnya masing-masing, Pak. Ya. Tentu ini membutuhkan tenaga, bukan SDM. Nah, Ya, bagaimana Pak Bapak menyikapi? Iya, jadi melalui surat keputusan Bapak Bupati terkait tim percepatan penurunan stunting, di dalam SK ini sudah ada keterlibatan semua sektor, dari berbagai lintas sektor OPD yang terkait, baik itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, PMD, dan semua dinas yang terlibat dengan stunting ini itu ada di dalam SK. Kemudian tentu kita juga dari pihak rumah sakit yang ada di daerah, dan di dalam TPPS ini juga ada tim ahli yang ketika kita menemukan kasus-kasus stunting itu akan kita audit, lalu kemudian kalau memerlukan tindakan itu akan ditindaki oleh tim ahli kami yang ada di TPPS, Pak. Nah, sebenarnya stunting itu dasarnya di mana Pak sehingga bisa menjadi masalah besar bagi pemerintah sendiri? Iya, jadi kalau kita berbicara stunting ini, memang dampak jangka pendeknya mungkin kita lihat, karena tentu ketika dia dikatakan stunting itu, ini kan sudah ada standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa anak ini sudah dinyatakan stunting. Oleh karena itu, kemungkinan dampak yang akan didapatkan itu beberapa tahun ke depan. Tentu ketika dia stunting, Pak, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan hanya pertumbuhan tingginya, tapi juga perkembangan otaknya yang tentu generasi-generasi kita saat ini itu akan menggantikan semua pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pindrang. Oleh karena itu perlu penanganan secara akurat, kemudian dan tentu harus ada kerjasama semua sektor yang ada di dalamnya, Pak. Dan sampai saat ini
semuanya terkendali ya Pak. Artinya baik makanannya atau apa untuk obat-obatan misalnya begitu. Siap Pak. Jadi semua kasus-kasus stunting ini kita sudah berupaya untuk melakukan intervensi. Jadi salah satu upaya yang dilakukan TPPS yaitu mengajak semua, baik itu pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan yang lain untuk bagaimana bersama-sama kita menangani kasus-kasus yang sudah didiagnosa sebagai stunting. Tentu ini perlu dilakukan penanganan secara serius. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan pembentukan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, namanya BAAS. Jadi kita di Kabupaten Pindrang ini berbagai upaya itu sudah dilakukan, dan saat ini sudah sekitar 240 orang yang bersedia menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Inilah yang mereka lakukan intervensi biasanya 3 bulan sampai 6 bulan sampai betul-betul anak itu sudah keluar dari stunting atau bisa tertangani terhadap penyakit yang mereka dapatkan pada saat ini. Artinya ini semacam perawatan yang bukan di dalam perawatan rumah sakit tapi alami di rumah-rumah Ya. yang Siap, mau merawat anak-anak stunting itu. Siap Pak. Jadi penanganannya tentu ada pendampingan. Jadi setiap bulan setelah dilakukan intervensi pemberian makanan tambahan, pemberian telur, susu, vitamin dan lain-lain, itu akan dievaluasi setiap bulan. Jadi kami sudah ada pendamping di desa kelurahan, yaitu akan melakukan evaluasi apakah anak ini mengalami perbaikan, pertumbuhan, perkembangannya seperti apa, itu akan dievaluasi Pak, sehingga kita dapat menentukan lagi kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan untuk berikutnya, sehingga betul-betul semua anak-anak stunting di Kabupaten Pindrang ini mudah-mudahan bisa kita tangani dengan baik Pak. Nah, di Kabupaten Pindrang sendiri Pak, Iya. untuk mengetahui bahwa di suatu daerah ada stunting, Iya, tentu ada pemantauan. Siap. Nah, bagaimana gerakan Bapak secepat apa untuk melakukan penanganan itu? Iya, jadi ini kan sebenarnya Pak untuk mengetahui bahwa apakah anak-anak stunting, jadi data kan sudah ada. Ini dari Dinas Kesehatan melalui EPPGBM itu sudah ada data-data by name by address, di mana anaknya, kemudian di mana alamatnya, siapa orang tuanya, sudah tahu Pak. Sehingga tentu dengan mudah tim TPPS ini akan melihat berdasarkan skala prioritas, karena tentu upaya-upaya yang dilakukan tidak bisa langsung satu kali semua langsung harus diselesaikan, tapi tentu kita berdasarkan skala prioritasnya, bahwa anak ini yang paling membutuhkan, ini anak ini yang paling membutuhkan. Jadi seluruh Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting tadi itu kita bagi, bahwa misalnya di kecamatan ini, dan lain-lain Pak. Nah, kemudian kami ada tim juga di bawah, selain tentu petugas gizi yang ada di puskesmas. Kemudian kami juga ada tim pendamping keluarga yang di dalamnya ini ada bidan, kemudian ada penyuluh, kemudian ada PKK. Jadi ada kader-kader kita juga yang bisa menyampaikan ketika terjadi ada anak stunting, ada laporan, itu dilaporkan melalui TPK dan kemudian lanjut ke TPPS Pak. Dan selanjutnya tentu teman-teman akan turun melakukan intervensi. Nah, dari program Bapak sendiri ini, penanganan ini terkendala dengan hal apa Pak? Misalnya lokasinya pasti kan jauh-jauh. Ya, betul. Pindrang ini kan bukan dataran rendah, ada yang tinggi. Gimana tuh, Pak penanganannya? Iya, jadi kita kan memang kendala kita ini secara geografis Pak. Jadi kebetulan Kabupaten Pindrang ini kan terdiri dari dataran, kemudian ada pegunungan juga. Jadi kita ada termasuk 3 kecamatan yang ada gunungnya, dan tentu ada kendala tersendiri lah tentu terkait dengan bagaimana transportasinya ke sana dan lain-lain. Tapi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TPPS ini, jadi termasuk salah satu prioritas kita untuk penanganan stunting ini dengan adanya BAAS ini, tentu dengan berbagai upaya kita kunjungan ke wilayah-wilayah itu Pak, ke wilayah pegunungan maksudnya. Iya, jadi seperti itu mungkin Pak. Nah, tentu Pak, ini tadi kita bicara stunting, satu lagi Pak. Nah, terkait dengan istilahnya keluarga berencana. Siap. Tentu ada kaitan dengan stunting kan tentunya. Siap. Nah, gimana Bapak program keluarga berencana? Iya, jadi tentu untuk mencegah stunting ini Pak, pada prinsipnya itu ada beberapa yang harus kita tangani. Yang pertama itu di calon pengantinnya Pak.
Jadi semua calon pengantin 3 bulan sebelum pengantin itu harusnya sudah didampingi, Pak. Tujuannya untuk apa ya? Tentu pertama banyak pada remaja-remaja kita ini karena mereka jarang mengkonsumsi sayur-sayuran, lebih banyak mengkonsumsi yang siap saji, tentu pada akhirnya anemi mereka, Pak. Ini perlu didampingi apakah ketika dia nanti sudah menikah, itu istilah kita, Pak, siap nikah, siap hamil. Ya, jadi perlu pendampingan secara baik itu kesehatannya, kemudian psikososialnya, kira-kira memberikan penguatan terhadap mereka sehingga ketika dia hamil, dia mampu menerima kehamilannya, karena ketika dia tidak bisa menerima kehamilannya, tentu dia tidak akan peduli terhadap dirinya dan tentu berdampak kepada janinnya. Dan kalau itu terjadi, tentu anaknya nanti kemungkinan akan menjadi stunting. Jadi perlu pendampingan, Pak. Terkait juga dengan kerjasama dengan KUA sebelum mengeluarkan rekomendasi nikah, tentu apakah dia sudah mendapatkan injeksi TT misalnya tetanus toksoidnya. Ini kan berpengaruh semua, Pak. Itu satu. Terus yang kedua, ketika dia hamil. Ketika dia hamil ini betul-betul didampingi, Pak. Apakah ibu hamil ini memeriksakan dirinya secara teratur minimal 4 kali di fasilitas kesehatan. Kemudian bagaimana kondisi janinnya, apakah tidak terjadi masalah. Nah, kalau ini kita lakukan pendampingan dengan baik, tentu cepat kita bisa mendapatkan bahwa kemungkinan akan bisa terjadi masalah nanti ketika dia akan lahir. Oleh karena itu kita bisa lakukan intervensi, jadi pencegahan lah istilahnya. Nah, kemudian ketiga adalah ibu yang sudah melahirkan, ibu nifas. Nah, ini penting. Ketika dia melahirkan, jangan sampai, Pak, dia melahirkan tiba-tiba karena tidak dilakukan pendampingan, tidak ber-KB pasca salin, akhirnya yang terjadi hamil lagi, Pak. Nah, tentu ketika dia hamil, perhatiannya tentu akan berubah, Pak. Tidak lagi ke anaknya, tapi ke dirinya dan janinnya lagi. Akhirnya anak ini juga bisa lagi stunting, Pak. Jadi ada hubungannya ini antara KB dengan stunting. Jadi KB ini juga harus diperkuat, Pak. Ya, jadi Baik, seperti Pak, itu, Dr. Pak. Ramli. Siap. Terima kasih sudah bincang-bincang singkat dengan kami dari tim konten Media Baru dan Kartu Merah. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih, kami sudah berbincang dengan Pak Dr. Ramli, Kepala Dinas P2KB P3A P3A Kabupaten Pinrang. Siap. Sampai jumpa di konten berikutnya. Siap.